Hai, saya Tony Bertilios. Welcome to Crab Aquatic. Crab Education kali ini kita akan berbicara mengenai starter kit, hal-hal yang kita butuhkan untuk memulai vertical crab house. Sebelumnya, saya ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita mulai saja. Let's crab! Oke guys, jadi kita mengenai starter kit, kita akan berbicara hal yang paling pertama yang harus dipunyai, yaitu crab box-nya. Nah, crab box itu kita ada dua macam. Mungkin crab box ada banyak ya di berbagai negara. Masing-masing negara mereka memproduksi crab box dengan jenis dan modelnya masing-masing. Nah, kebetulan kita di Indonesia kita mempunyai crab box dengan dua macam ukuran ini. Jadi ini namanya crab box dengan ukuran 20 x 36 dengan tinggi 16. Crab box ini bisa menampung kepiting sampai ukuran mulai dari kecil sampai maksimum 400 gram. Nah, tapi kalau untuk bikin soka, kepitingnya hanya bisa maksimum ukuran 300 gram. Soalnya kalau lebih dari 300 gram, biasanya kalau dia molting nggak cukup. Jadi kalau box ini kita lebih recommended untuk teman-teman yang pingin bikin soka atau pembesaran dan penampungan maksimum 400 gram dan pembesaran maksimum ukuran 300 gram. Nah, yang berikutnya kita akan ngomong box yang kedua. Nah, ini adalah box dengan ukuran 40, 36 dan tingginya 16 cm. Nah, box ini biasanya dipakai untuk pembesaran kepiting mulai dari 400 gram ke atas. Jadi nyambung ya, dari ukuran ini kita nyambung ke sini 400 gram sampai maksimum ukuran 1,5 kilo. Ya, kalau kepiting untuk molting yang kita sampai sekarang pengalaman kita adalah hanya maksimum kepiting 400 gram ya. Jadi 400 gram bisa molting sampai ke ukuran 700, 800 gram sudah cukup. Tapi kalau kepiting di atas 400 gram, 500 gram rata-rata kebanyakan gagal molting karena ketinggian airnya sangat terbatas. Susunan box itu sebenarnya tergantung ya. Mungkin di luar negeri kalau Anda lihat susunan box itu ada yang sampai 10. Nah, karena kita ini di orang Asia rata-rata kan tinggi nggak sampai tinggi-tinggi banget ya, rata 170, 160 gitu. Nah, kenapa sih saya bikinnya box ini cuma 8? Karena pengalaman kita yang 8 ini gini nih, kita kalau berdiri nih ya sampai jinjit itu masih bisa menjangkau. Apalagi kita bikin susunannya box sampai ke 10. Udah lebih lagi kita pakai kursi. Memang kalau tempat Anda terbatas, oke, mungkin itu menjadi pilihan. Anda harus susun lebih tinggi. Tapi seandainya tempat Anda cukup, saya lebih nyarankan untuk membuat ketinggian sesuai dengan tinggi badan Anda. Sehingga untuk kontrol, untuk segalanya itu jauh lebih mudah. Ya. Untuk kepanjangan itu akan menyesuaikan dengan ruang Anda aja. Yang penting saya lebih ngomong ke arah tinggi ya, karena itu sangat penting dan sering menjadi masalah dalam operasional setiap harinya. Oke guys, sekarang kita bicara mengenai air. Nah, air untuk kepiting adalah air payau. Kepiting adalah binatang yang harus hidup di kondisi dengan kadar garam di atas 15 sampai 20 ya. Jadi dia mintanya payau. Tapi kalau sampai air laut gimana? Kadar garam 30, dia tetap bisa. Nah, untuk mengukur kadar garam, kita menggunakan alat namanya refraktometer atau saltimeter. Dan satuan yang kita bicarakan saat ini, antara ngomong 15-20 adalah PPT ya. Karena ada juga yang istilah lainnya, tapi supaya kita lebih mudahnya di sini. Nah, air untuk menggunakan kepiting, kita menggunakan air laut yang kita campur dengan air tawar, sehingga kita akan mendapatkan kadar garam yang payau ya. Tapi juga teman-teman jangan berkecil hati ya buat teman-teman yang mungkin daerahnya di daerah gunung atau daerahnya jauh dari laut sehingga susah mendapatkan air laut. Kita juga ada produk yang di pasaran namanya garam sintetis. Anda bisa cek sendiri seperti apa sih garam sintetis. Itu sangat membantu buat Anda yang mau membuat budidaya kepiting dan susah mendapatkan sumber airnya ya. Jadi dengan garam sintetis kita bisa melakukan budidaya kepiting di mana aja dan kapan saja tanpa harus kesulitan mendapatkan sumber air laut. Nah, air yang baik adalah apa? Nomor pertama adalah kadar garam antara 15 sampai 20, pH antara 6 sampai 7,5, suhu udara itu antara 27 sampai 30 dan kandungan oksigen yang terlarut itu di atas 5 ppm. Mengenai suhu ruang dan tempat ya, kita lebih menyarankan tempatnya adalah teduh ya. Teduh dalam arti yang penting tidak kena matahari langsung dan tidak kena hujan langsung. Karena kalau kita tempatnya kena hujan langsung, karena kita menggunakan sistem yang mungkin saya pernah ceritakan sebelumnya, yaitu RAS. Anda tahu RAS? Yaitu Recirculated Aquatic System. Gimana kita mengolah air dan memperbarui air. Nah, sehingga kalau dalam prakteknya banyak kemasukan air-air yang tidak kita bisa atur,
akhirnya nanti baik kadar garam, suhu maupun pH akan fluktuatifnya terlalu jauh ya. Jadi tempat yang baik seperti apa sih? Kalau saya sih cuma menyarankan yang penting ada atasnya tutup dan tidak kena matahari langsung, dan pastikan cuacanya cukup baik ya, karena kepiting itu tidak tahan dengan suhu yang terlalu dingin. Jadi umumnya kepiting kalau suhunya dingin itu lebih banyak mati dibandingkan suhunya panas gitu loh. Itu pengalaman-pengalaman yang banyak mungkin kita temuin juga di lapangan. Kalau di tempat yang dingin biasanya banyak kepiting mati, terutama kalau dia mau molting banyak yang gagal. Oke teman-teman, jadi sudah paham ya starter kit atau hal-hal yang dibutuhkan untuk memulai usaha budidaya kepiting dengan sistem vertical crab house. Buat teman-teman yang masih belum paham atau belum mengerti, jangan lupa bisa tulis di kolom komen di bawah ini. Dibantu ya, share, like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di Crab Education berikutnya. And crab.